Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Fahlawi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, izinkan saya membacakan sebuah berita yang dikutip dari fajar.co.id dengan judul Elektabilitas Anies makin melejit, Istana sampai rapat tiap hari, Rocky Gerung, diikuti dua menteri utama, tiga oligarki dan 5 lembaga survei. Menarik sekali judulnya. Fajar.co.id. Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut pihak istana semakin khawatir dengan elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Dia mengungkapkan kemungkinan pihak istana menggelar rapat terkait persiapan pemilu. Kira-kira begitu. Kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, tiga oligarki dan 5 lembaga survei, ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu, kata dia, dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan minat investor. Saya bayangkan begitu saja. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ. Rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies. Kedua, elektabilitas Ganjar. Dan ketiga, minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu, kata dia, membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustrasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Itu elektabilitas Anies naik terus, elektabilitas Ganjar turun terus, dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini, kata dia, membuat istana frustasi. Akhirnya mencoba untuk mewacanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan? Kan enggak boleh kita sebutin secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita dapat bocoran dari konspirasi, tandasnya. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, itu ya analisis dari Rocky Gerung. Ya, kita tahulah Rocky Gerung. Siapa itu Rocky Gerung? Beliau pernah menjadi dosen, pengajar di Universitas Indonesia, dan mengaku selama menjadi dosen tidak pernah mengambil gajinya sepeser pun. Begitu juga beliau menjadi dosen. Ini salah satu-satunya dosen yang tidak pernah kuliah tapi ngajar di S1, pasca sarjana, S2 dan S3. Itulah kita kenal Rocky Gerung itu sebagai tokoh yang sangat kritis, ya, oposisi dari pemerintah. Semua kebijakan pemerintah itu dikritik oleh Rocky Gerung. Bahkan analisisnya kali ini cukup menggelitik, ya, bahwa dengan elektabilitasnya Anies seolah-olah mungkin menurut Rocky Gerung, ya, dalam bayangannya elektabilitas istana melakukan rapat setiap hari, ya, dari jam 4 sampai maghrib katanya, hanya untuk membahas 3 hal. Yang pertama, elektabilitas Anies, yang kedua elektabilitasnya Ganjar, dan yang ketiga minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang menarik menurut analisanya Rocky Gerung itu kok yang meningkat Anies Baswedan itu elektabilitasnya meningkat terus, ya. Sementara Ganjar turun, bahkan dan investor juga, minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia itu turun. Makanya dengan dua menurun, satu meningkat, ini membuat istana pusing, katanya Rocky Gerung. Sebab kalau sampai elektabilitasnya Anies terus menanjak, maka calon yang akan diusung oleh istana menurut Rocky ini potensinya untuk kalah itu besar sekali. Nah, sehingga kalau sampai calonnya kalah,
ya, calon yang diusung istana itu kalah, maka kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah pada saat ini besar kemungkinan akan dihapus mungkin atau akan diganti oleh presiden selanjutnya. Maka dari itu hal tersebut tidak boleh terjadi. Maka dengan menurut analisa Rocky Gerung, ya, istana akan melakukan berbagai upaya agar jangan sampai Anies Baswedan ini jangan sampai menjadi penggantinya di masa-masa yang akan datang. Tentu berbicara tentang Rocky Gerung itu tidak akan pernah ada habisnya dengan dengan analisa-analisanya yang tajam, ya. Sehingga karena apa? Karena dari kritikannya itu tidak jarang membuat kubu istana panas, ya. Kupingnya menjadi panas, sehingga beliau pernah dilaporkan beberapa kali, bukan oleh istana, ya, tapi ada orang-orang ya mungkin dari segi pandangan politik berbeda, ya. Salah satunya pernah dilaporkan dengan isu Al-Quran itu adalah kitab fiksi, ya, dalam satu acara di ILC pada saat itu, ya, karena mengatakan kitab suci itu adalah fiksi menurut versi pelapor, maka dia dilaporkan kepada kepada antara ke Mabes Polri atau ke Polda Metro Jaya pada saat itu. Akan tapi sampai pada hari ini kasus tersebut tidak ada ujungnya. Artinya Rocky Gerung selamat dari pelaporan tersebut. Memang kritikan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung selalu tajam, ya, dalam memberikan analisa, dan tidak jarang ini membuat kubu lawan politik, ya, tokoh yang berbeda pendapat dengan beliau itu biasanya kepanasan dan lain sebagainya. Bagi para pemirsa yang ingin menyaksikan atau menonton analisa kritis dari Rocky Gerung, bisa mengunjungi channel Hersu Beno Point atau Rocky Gerung Official, ya, setiap hari di kanal YouTube-nya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.